gimana kehidupan perjalanan pertobatan satu kakak kita, abang kita, om kita bukan ya. Ini yuk tanpa nunggu lama lagi kita mau sama-sama undang Bang Resi. Mana nih Bang Resi? Aduh. Halo Bang Resi, Om Resi nih omnya kita semua nih. Halo Bang, apa kabar Bang Resi? Bang Resi belum di-unmute. Halo Bang Resi. Oke, apa kabar Dev? Apa kabar semua bro and sister? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Terima kasih, kabar baik. Kabar baik ya. Thank you banget Bang Resi. Hari ini udah mau sharing di home session. Kan tema kita tentang komunitas nih Bang di bulan ini. Dan yang tadi sempat gue share juga di awal, gimana gue sendiri tuh sangat terinspirasi sama kehidupannya Bang Resi, sama perjalanan pertobatannya Bang Resi. Tapi mungkin nggak semuanya atau belum semuanya tahu sebenarnya Bang Resi apa sih yang dialami. Mungkin boleh share sedikit nggak sih Bang tentang masa lalu Bang Resi sebelum bertobat gitu ya, sebelum kenal Tuhan, sebelum tahu kebenaran, itu tuh sebenarnya seperti apa sih Bang? Ya, kalau dibilang Resi dulu sama Resi sekarang sih, ya jelas berbeda ya. Kenapa aku berbeda? Ya karena kalau dulu tuh Resi yang dulu adalah punya dunianya sendiri. Kenapa aku bilang punya dunianya sendiri? Bahwa gue hidup dalam kepahitan sih sebenarnya. Kepahitan sama orang tua, broken home, lalu kepahitan dengan orang tua angkat. Jadi hidup gue bertumbuh seperti terperangkap aja. Jadi kayak gue nggak bisa lepas siapa diri gue. Jadi akhirnya gue bertumbuh punya rasa dendam, punya rasa merasa tidak dihargai, tidak dibutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi gue bikin dunia gue sendiri. Seperti itu sih, Dev. Oke, jadi lo bikin dunia lo sendiri dengan pengertian lo sendiri. Gimana Bang rasanya di masa lalu itu Bang? Kalau dulu ya gue anggap itu fine banget buat gue, enak banget karena di situ gue merasa merdeka. Karena apa yang gue mau lakukan menurut pikiran gue, hati gue, ya gue dapetin. Terus apa yang gue mau, gue pengen dapetin ya gue kejar dan gue dapetin. Tapi ternyata nggak seperti itu. Jadi seperti itu sih, Dev. Maksudnya gue terhilang lah dulu. Karena gue nggak deket sama Tuhan, dan memang nggak deket sama Tuhan. Gue tahu Tuhan ada, tapi ya gue nggak kenal Tuhan gitu. Jadi seperti itu. Yes. Lu merasa sebenarnya bebas, tapi ada sebenarnya lu terhilang ya. Lu bebas tapi terikat. Jadi bukan kebebasan yang sebenarnya gitu ya Bang ya. Tapi justru malah sebenarnya di masa lalu lu kelihatannya bisa ngelakuin apa aja yang lo mau, tapi justru tanpa lo sadarin ada hal-hal yang mengikat lo, ada hal-hal yang bikin lo ngerasa tidak dihargai, tidak dikasihin, jadi ngalamin luka, kepahitan. Oke. Dan sekarang nih kita bicara tadi Bang Resi yang dulu, Bang Resi yang sekarang. Kita bicara tentang komunitas kan Bang di bulan ini. Menurut lo sendiri apa sih pengaruhnya komunitas dalam kehidupan pertobatan seorang Resi gitu? Untuk sekarang gue bilang bahwa komunitas itu dampaknya besar banget buat gue. Dulu gue juga punya komunitas, tapi tanda kutip komunitas apa gitu kan. Gue dulu punya komunitas teman-teman mabok, ada. Teman-teman yang pacaran yang gak kudus, ada aja. Jadi semua sebenarnya punya di dunia ini banyak pilihan. Gue bisa bilang dunia ini banyak pilihan. Mana yang lo mau pilih? Jalan mana yang lo mau pilih gitu. Dan dulu itu gue pilih jalan semua yang gue mau. Apa yang gue mau gue pilih gitu. Misalnya gue lagi pengen sama teman-teman gue, ya seperti ini, gue pengen dugem, pengen mabok, pengen minum-minum dan segalanya. Terus akhirnya gue terhilang, benar-benar terhilang, dan akhirnya sekarang gue menemukan komunitas baru, yaitu dulu di Muda kan. Gue nggak tahu bagaimana gue merapat ke Muda, nyangkut di Muda, tapi
ya pertama-tama waktu gue gabung di Muda itu gue merasa juga aneh sendiri karena kehidupan gue yang lama gak seperti itu. Ya bagi gue ini banget lah, aneh lah, maksudnya hal ini apa ya, waktu gue datang ke gereja di Muda waktu itu masih di Kuningan ya, gue dipeluk, gue bilang kok gue dipeluk, ini siapa, main peluk-peluk aja gitu kan, terus ikutin ibadahnya, gue bilang wah ini gereja setan nih. Iya, gue sempat mikir wah ini gereja setan nih, kok lampunya gelap, orang muji Tuhan, kok puji Tuhan nangis-nangis, lompat-lompat gitu loh. Pokoknya kayak gitulah. Dan karena itu, karena gue udah lama banget tinggalin Tuhan dan gue terhilang bener-bener. Di saat gue menemukan komunitas itulah, di situ seperti mata gue terbuka sih. Tetapi nggak sampai di situ juga. Maksud gue itu bagi gue itu aneh banget buat hidup gue. Jadi seperti itu sih, Dev. Jadi kayak terbiasa untuk kayak ya hidup sendiri-sendiri dan mungkin nggak ngalamin kehangatan di keluarga. Tapi waktu pas masuk Muda nih agak aneh juga sebenarnya awalnya ya Bang Rizky ya. Aneh banget, sumpah aneh banget. Tetapi di situ aku melihat bahwa ada hal baru, tetapi gue merasa kok ada penerimaan. Dulu gue nggak ngerti apa, tetapi gue merasa ini beda dari komunitas yang sedang gue jalani pada waktu itu. Ya, gue kan sama teman-teman gue hidup di dunia lah, perkataannya dunia tentang gue. Nah, di saat gue gabung di Muda, gue belajar dan sebenarnya ada, ya itu dia. Maksudnya gue waktu itu dimentorin sama beberapa orang dan termasuk Pastor Radit ya. Makanya aku bilang, disitulah titik balik gue bahwa gila ya, ternyata ada perkumpulan kayak begini gitu. Terus yang kedua, ada komunitas kayak gini, ada orang-orang kok yang benar-benar mau terima gue. Karena memang jujur selama beberapa belas tahun ini gue simpen dendam gue, dendam kebenaran gue, akar pahit gue di dalam diri gue sendiri. Karena kehidupan gue, karena orang tua gue dulu gak terima gue, dan teman-teman gue ya cuma teman-teman yang bisa dibilang kalau dilihat di mata dunia sih oke, tetapi sebenarnya mereka nggak oke. Kenapa? Karena ya gue makin jauh dari Tuhan. Dan disitulah gue ketemu komunitas yang baru di Muda dan dimentorin oleh Pastor Radit. Dan gue melihat sih satu pribadi itu bahwa kok ada orang yang mau sungguh-sungguh bagi hatinya, selain hatinya hidupnya juga buat gue. Dan gue sempat nggak percaya waktu Pastor Radit gue bertobat itu, waktu Pastor Radit sering ajak gue dia, bro, lu ada waktu nggak bro, ikut gue yuk. Ikut kemana? Kan gue nggak tahu nih, gue hidup gue hancur nih, diajak khotbah kemana-mana, ke gereja. Gue dalam hati gue juga sempat bilang, ini pendeta ini maksudnya apa ya? Hidup gue hancur begini, gue butuh dipulihkan, tetapi kok gue diajak khotbah, diajak nemenin dia sermon di mana-mana. Tetapi banyak pertanyaan memang, dan akhirnya itu terjawab sendiri. Tuhan menjawab bahwa wah ternyata gue lagi disekolahin ibaratnya. Gue lagi dididik, dibentuk sama Tuhan. Itu sih Dev. Wow, menarik banget Bang Rizky. Tadi waktu lo bilang lo masuk di satu komunitas, lo ketemu orang-orang yang ada penerimaan di situ ya. Yes. Penerimaan yang justru melihat lo bukan ketika lo sudah bertobat, bahkan ketika lo masih belum berubah, kan masih baru datang, mungkin masih belum tahu kebenaran, tapi lo diterima dulu. Dia orang-orang ini termasuk Pastor Radit bisa melihat hal yang baik dalam kehidupan lo, bahkan ketika lo tidak dalam keadaan terbaik lo ya Bang ya. Betul banget. Itu yang bikin hati gua ya gimana ya, aneh, tapi jadi gue bilang hati gua waktu itu keras sih. Hati gua keras, tetapi dengan perhatiannya dia, ya itu melumatkan hati gua sih. Seperti itu sih. Itu bikin hati lo, melembutkan hati lo ya yang keras tadi. Wow. Nah, tadi kan lo bilang tuh setiap proses yang lo alami di dalam komunitas, lo diterima, lo bahkan
diajak untuk ikut pelayanan gitu, diberikan tanggung jawab. Yes. Lu boleh ceritain nggak sih Bang, ada satu momen nggak yang kayaknya lu ingat banget, berkesan banget tentang kehidupan lo di komunitas yang sampai saat ini lo nggak bisa lupain? Yang pasti gue bersyukur banget. Gue belajar banyak banget dari teman-teman di muda, dari mentor gue, ya pokoknya orang-orang yang dikirim Tuhan di sekitar gue. Kenapa gue bilang begitu? Bahwa ya ternyata Tuhan itu gini sih, dengan kata lain begini, gue menemukan identitas gue. Gue menemukan identitas gue, siapa gue di dalam Tuhan. Itu sih yang sangat berarti buat gue. Bahwa ternyata ada orang-orang yang, ya dulu gue bilang bahwa nggak ada yang peduli sama gue. Dunia ini nggak ada yang peduli sama gue. Tetapi enggak, gue salah. Gue salah banget. Di muda gue diterima, pastor diterima gue. Dia punya hati untuk ngajarin gue. Walaupun saat itu juga nggak segampang itu. Gue kadang-kadang mau cabut. Gue pernah mau cabut. Gue bilang, ini apaan sih kayak gini-gini. Gue bilang begitu. Tetapi ya itu, kayak gue udah disentuh gitu hatinya. Kayak ya gue percaya tuh Roh Kudus sudah sentuh hati gue. Jadi gue mau untuk belajar. Ya akhirnya gue memutuskan untuk mau belajar. Karena kalau nggak ada keputusan itu gimana ya? Karena gue selama ini banyak lari. Dan kali ini gue nggak mau lari gitu. Gue mau stay. Dan Pastor Adi selalu ada buat gue waktu itu. Dia nggak lihat gue dari siapa dan bagaimana. Di situ yang gue lihat bahwa, wah gila ya, kok ada, gokil ya ada orang kayak begini. Gue kira nih orang baik karena memang dia pendeta aja kan. Kayak gitu. Karena dia panutan. Ternyata enggak. Makin lama makin gue kenal sama dia. Wah, gue bilang, ternyata memang ada orang yang seperti ini ya. Selama di hidup gue gak pernah lihat orang seperti ini. Jadi gue di pikiran gue kayak apa ya, dibuka kembali soal arti keluarga juga, soal arti komunitas, teman-teman yang baik. Ya seperti itu sih, Dev. Tentang keluarga, tentang komunitas ya Bang. Ada hal nggak sih, atau ada kalimat nggak sih mungkin yang lu inget dan ngubahin hidup lo tuh di saat-saat itu? Ya ada banget. Pastor Radit, ya itu yang gue bilang. Waktu Pastor Radit bilang, bro, gue mau mati buat lo. Itu gokil sih. Tunggu nih kelilipan. Aduh. Gue kangen banget sama dia emang. Sorry ya. Oke Bang. Waktu dalam satu keluarga, dalam satu komunitas, waktu ada yang bilang bahwa gue mau mati buat lo, itu benar-benar justru menyelamatkan hidup lo ya Bang ya. Dan gue lihat bahkan nggak cuma berhenti di sini, di situ doang Bang. Waktu ada orang yang mau mati buat Bang Reisi, gue melihat sekarang tuh lu bahkan juga memberikan hidup lo. Kalau misalnya gue bisa bilang, lo juga mau mati buat orang lain. Lo mau melayani di komunitas, di rumah kesayangan lo melayani. Apa Bang alasan lo mau melayani juga di komunitas? Jujur gue gak pernah punya pikiran sampai sejauh ini Tuhan bawa gue. Ini bukan hasil kehebatan gue, bukan. Tapi gue percaya bahwa ini semua Tuhan. Waktu kita sering main PS sama Radit, dia selalu bilang, bro, kita ini orang-orang yang kaya bro, kata dia. Walaupun kita gak punya apa-apa di dunia, tapi kita orang-orang yang kaya, kata dia. Gue bilang, kaya apa? Iya, Tuhan percayain kita jiwa-jiwa bro. Gila gak? Wah, gue waktu dia ngomong begitu sih gue cuma dengerin. Gue cuma bilang, iya sih, benar juga, tapi itu kan hal yang sangat berat gitu, jiwa-jiwa. Dan gue cuma mau belajar, waktu itu gue masih egois. Gue cuma mau belajar bahwa gue mau dekat sama Tuhan, gue mau kenal sama Tuhan. Cuma itu aja purpose gue. Tapi ternyata ya itu, gue diberi kepercayaan sama dia. Dari bagi hidup, terus
tiba-tiba ikut apa sekolah-sekolah, pengajaran-pengajaran. Walaupun kadang waktu itu gue nggak pengen, cuma Radit bilang, bro ikut ini bro, yuk lu mesti ikut ini sih supaya lu nanti tambah pengetahuan kebenarannya. Dia selalu kasih gue semangat itu. Walaupun waktu itu gue kadang-kadang ini apaan gitu, ini apaan. Tetapi enggak, semuanya itu berfungsi, berguna banget buat gue. Dan akhirnya di saat gue ikut komsel, dengan sendirinya terbentuk. Ternyata gue sadari bahwa cintanya Tuhan tuh nggak harus berhenti di gue. Kenapa gue mau bagi hidup? Ya itu bukan karena gue mau bagi hidup, tapi ada sesuatu yang bikin hati gue joy. Dari situlah gue mungkin bisa bilang bahwa kenapa Pastor Adit begitu gila banget melayani jiwa-jiwa. Dia menyangkal dirinya. Dia selalu datang bagi orang yang dibutuhkan. Sama seperti Tuhan Yesus juga. Dan akhirnya tanpa gue sadari ya gue punya komunitas, gue punya komsel. Dan hebatnya gue juga sekarang bukan kebanggaan, maksudnya gue punya anak-anak yang dimuridin. Gue juga bersyukur punya orang-orang yang sayang sama gue, yang perhatiin gue. Itu sih deh. Itu jadi gue baru mengerti bahwa Tuhan itu menciptakan kita ada tujuannya. Waktu gue bilang diri gue gak berguna, gak ada apa-apanya, enggak. Tetapi satu yang gue mau bilang bahwa cari identitas lo. Tanya identitas lo sama Tuhan. Itu sih. Wow. Jadi ketika kita menemukan identitas kita ya Bang, lu sadar bahwa kasih yang lo terima itu memang kasih yang Tuhan rindu untuk kita kasih ke orang lain, ke orang-orang di sekitar kita, di keluarga Tuhan, di komunitas. Kita kayaknya kalau misalnya udah kenal Tuhan, udah ngalamin kasihnya Tuhan, pasti nggak mau berhenti di kita. Kita pengen banget setiap orang, lebih banyak orang lagi, jiwa-jiwa untuk ngalamin kasihnya Tuhan. Yes. Yang kayak Pastor Edith bilang, bahwa jiwa-jiwa ini nih, itu kita kaya banget akan jiwa-jiwa, kita dipercayakan jiwa-jiwa. Itu powerful banget sih. Kita nggak lagi dipanggil untuk hidup buat diri sendiri ya Bang, tapi kita dipanggil hidup untuk jiwa-jiwa buat orang lain, dan itu adalah panggilan hidup kita sebagai orang percaya sih. Thank you banget Bang Risi. Mungkin terakhir nih untuk menutup kesaksian lo hari ini. Mungkin hari ini yang lagi join home session, yang lagi join di Zoom atau lagi join lewat YouTube, mungkin sekarang sekarang lagi ada di masa-masa dimana seperti lo dulu Bang. Mungkin udah tersesat, kebingungan, mungkin punya komunitas tapi komunitasnya nggak mendekatkan mereka sama Tuhan, tapi jauhin mereka sama Tuhan, dan kayaknya mereka pikir udah nggak mungkin lagi lah ada yang namanya ada yang namanya perubahan dalam hidup mereka. Kayaknya nggak mungkin deh bertobat. Lu bisa kasih apa Bang yang mau sampein Bang? Encouragement apa yang lu mau sampein buat teman-teman yang join hari ini? Ya, gue mau sampein begini sih, bahwa hidup kita nggak mungkin baik-baik aja. Perjalanan hidup kita, berapa umur kalian sekarang masing-masing. Tetapi Tuhan punya rencana. Ya itu kan dibilang bahwa Tuhan menunggu, Tuhan mengetuk pintu. Sebenarnya kehidupan lo itu adalah cerita cintanya Tuhan. Dan itu yang gue bilang bahwa kalian itu bisa menjadi berkat banget. Kehidupan kalian itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa gue bilang itu? Ya kadang-kadang mungkin kita nggak baik-baik aja, banyak masalah, it's okay. Tuhan lagi bentuk. Yang pasti harus setia sih dalam prosesnya. Kenapa gue bilang harus setia? Ya karena memang nggak enak mengalami proses itu di luar zona nyaman banget. Kadang-kadang Tuhan izinin. Ya gue nggak bilang bahwa rencana Tuhan ada yang buruk, nggak. Kadang-kadang Tuhan izinin lo terhilang supaya lo menemukan jalan kembali pulang kepadanya. Tuhan nggak suka memberikan lo berkat aja, enggak. Tetapi Tuhan mau jadikan lo menjadi berkat. Tuhan nggak mau kasih lo mukjizat, tetapi Tuhan mau membuat mukjizat di dalam hidup lo buat orang-orang. Jadi kita keluarga.
datang ke Tuhan. Karena memang dengan datang ke Dia kita dipulihkan, gak ada lagi sih. Kalian boleh renungkan lah, maksudnya apa sih yang kalian cari di dunia ini? Apalagi selain apa? Selain keselamatan yang sudah diberikan sama Tuhan, gak ada lagi. Ya pekerjaan, tanggung jawab sebagai mungkin sebagai mahasiswa atau orang tua itu tanggung jawab di dunia, tapi apa yang kita cari ujungnya? Bawa keselamatan, gak ada lagi. Keselamatan bersama-sama dengan Tuhan dalam semua segi aspek kehidupan kita. Itu sih yang aku mau encouragement sama teman-teman. Walaupun lu gak baik-baik aja, bukan berarti lu terbuang, enggak. Justru Tuhan lagi nunggu lu. Justru Tuhan lagi pengen bentuk lu. Berserah aja sama Dia. Itu sih. Thank you, Dev. Thank you, Bang Rizky. Terima kasih banget. Thank you, Bang Rizky. Hari ini kita belajar dari kehidupannya Bang Rizky bahwa semua nggak bakal jalan baik-baik aja. Tapi kita nggak jalan sendirian. Kita jalan dipanggil nggak cuma untuk terima berkat, tapi jadi berkat. Dan itu bicara bukan tentang diri kita sendiri, tetapi tentang komunitas, keluarga Tuhan, tentang kita dengan orang lain, tentang kita bersama-sama. Kita keluarga. Thank you, Bang Rizky. Thank you, sama-sama. God bless. God bless. Oke, sahabat muda, hari ini kita udah dibakar sama kesaksiannya Bang Rizky. Dan hari ini akan jadi satu hari di mana kita juga semakin dipulihkan lagi, semakin diberikan pengetahuan yang baru, kekuatan yang baru untuk kita hidup, gak cuma sendiri, tapi hidup bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Sebelum kita mulai masuk ke dalam pujian penyembahan, aku mau undang brother kita Amos untuk pimpin kita di dalam doa pembukaan. Oke, mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, thank you buat karya, kebaikan, kasih, penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang gak pernah absen. Makasih buat segala pengertian, kesabaran, dan juga waktu yang terus Tuhan berikan kepada kami, dan Tuhan gak pernah nyerah sama kami. Tuhan, kami sekarang mau datang untuk menyembah, mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Kami gak pengen cari berkat, kami gak pengen cari kesembuhan, ataupun cari terobosan ekonomi, ataupun apapun. Kami cuma mau kenal Engkau. Kami mau belajar isi hati-Mu, Bapa. Sampaikanlah dengan cara yang mudah setiap kami mengerti, supaya apa yang Kau sampaikan tidak lewat begitu saja, tetapi jadi rema buat setiap kami. Bekerjalah ya Bapa, dengan sebebas-bebasnya di setiap kami dengan cara-Mu yang unik dan tepat untuk setiap kami. Kami serahkan semuanya, apapun yang kami perlukan, dan juga hal-hal yang diperlukan untuk kami bisa melakukan ibadah ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan jaga. Sempurnakan doa sederhana ini Tuhan, dan juga biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa.